Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi Mukhtar Said, bisa dipanggil Said. Kita di sini akan membahas mengenai jenis PHK. Jadi tidak biasanya orang itu mengerti PHK adalah sebuah pemecatan dari pengusaha kepada karyawannya. Hanya itu saja. Tapi padahal kalau namanya PHK itu ada 4 jenis. Tidak hanya itu saja. Satu, PHK oleh perusahaan atau majikan. Nah, itu berarti perusahaan yang memecat karyawannya. Yang kedua adalah PHK oleh tenaga kerja. Artinya tenaga kerja sendiri itu memecatkan diri. Apa bahasanya itu ya, kemudian dia bisa mengundurkan diri atau bisa lain sebagainya. Kehendaknya sendiri. Itu PHK oleh tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu mem-PHK-kan dirinya sendiri. Yang kedua itu PHK demi hukum. Kalau ini misalkan ada hukum yang lain yang berdampak pada posisinya dia sebagai seorang pekerja. Yang keempat itu ada PHK oleh pengadilan. Artinya ya pengadilan hukum industrial ya dalam ini ya. Dalam ini diputuskan oleh pengadilan bahwa dinyatakan perusahaan sah mem-PHK-kan karyawannya. Nah, mari kita ulas satu persatu. Dimulai dari PHK oleh pengusaha atau majikan. Kalau di dalam ini nanti kita bisa baca. Jadi PHK karena buruh melakukan kesalahan berat. Artinya kesalahan berat itu fatal. Misalkan sudah diperingatkan berapa kali, 3 kali, tapi ia masih tetap melakukan kesalahan. Yang namanya kesalahan berat itu berarti posisinya itu masih dalam lingkup hubungan kerja, wilayah kerjanya. Kesalahannya sudah terlalu fatal, misalkan korupsi dana perusahaan atau penyelewengan dana perusahaan atau apalah yang ada di peraturan perusahaan. Biasanya itu ada peraturan perusahaan itu yang kemudian mengatur itu. Yang kedua itu PHK karena buruh ditahan pihak yang berwajib selama 6 bulan berturut-turut disebabkan melakukan tindak pidana di luar perusahaan. Artinya ini di luar pekerjaan ia melakukan tindak pidana atau kejahatan. Misalkan saya bekerja di kampus Unusia, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, sebagai dosen. Tugas saya itu kan mengajar dan sebagainya. Tapi kemudian di luar sana saya melakukan membunuh orang. Misalkan membunuh orang di luar, misalkan saya naik mobil dari Depok, kemudian saya tabrakan, dan tabrakan itu membuat saya berkelahi. Ya ketika saya berkelahi saya bunuh orang itu kan di luar dari tugas saya sebagai dosen, sebagai pekerja Unusia. Nah, akhirnya saya kan ditangkap oleh polisi, ditahan, diproses di kejaksaan, di pengadilan. Itu kan lama sekali, itu bisa sampai 6 bulan itu. Nah, itu bisa menyebabkan perusahaan bisa mempunyai legitimasi dasar untuk melakukan pemecatan. Meskipun nanti ada perlawanan juga nggak masalah. Yang ketiga itu PHK setelah melalui surat peringatan 1, 2, dan 3. Biasanya itu kalau ingin memecat karyawan atau seseorang itu harus ada peringatannya. Peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, yang terakhir itu malah sampai masih mbalelo, nggak disiplin dan sebagainya. Itu perusahaan mempunyai dasar alasan untuk melakukan pemecatan. Jadi ada peringatan 1, kedua, dan ketiga. Yang keempat itu PHK oleh pengusaha yang tidak bersedia lagi menerima pekerja buruh melanjutkan hubungan kerja. Misalkan kan sudah PKWT ini, misalkan Anda sebagai pekerja kontrak, biasanya kontrak kan 1 tahun, kemudian 1 tahun itu Anda nggak diperpanjang. Nah, itu PHK, bisa dikatakan PHK karena nggak ada perpanjangan. Atau karena adanya perubahan status, penggabungan dan peleburan. Misalkan penggabungan, perusahaan maju mundur, kemudian itu bergabung dengan perusahaan Jaya Inti, misalnya itu bergabung. Nah, perusahaan maju mundur itu kan juga punya karyawan. Nah, karyawan itulah yang kemudian
karena sudah bergabung dengan perusahaan Intijaya, maka ada hal-hal pekerjaan yang mungkin tidak sesuai yang diharapkan. Misalkan di PT Maju Mundur saya itu bekerja sebagai peneliti. Nah, sedangkan ketika melebur di PT Intijaya itu dia juga sudah punya peneliti nih. Akhirnya saya nggak dibutuhkan karena dia lebih percaya karyawannya yang lalu. Nah, itu juga bisa menjadi dasar alasan. Kemudian pihak perusahaan itu tutup yang disebabkan bukan karena perusahaan mengalami kerugian. Jadi tutup permanen. Tutup permanen misalkan ini karena perusahaan karaoke itu kan sebuah perusahaan dan dia juga ada karyawannya tiba-tiba ada permasalahan, kemudian pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan izin mencabut izinnya. Itu kan tutup tapi bukan karena rugi toh. Kalau kita ngomong masalah kerugian itu perusahaan harus membuktikan laporan keuangannya selama 2 tahun bahwa ia benar-benar rugi atau tidak melalui yang sudah diaudit oleh akuntan publik. Sulit. Yang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kelima itu PHK karena mangkir yang dikuasai dengan diri, artinya ya mangkir itu seharusnya 1 minggu itu 5 hari kerja, kemudian dia malah nggak pernah berangkat, tidur dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan mangkir. Nah, itu harus dikasih surat peringatan dulu, peringatan kedua, peringatan ketiga. Nah, setelah itu dia masih tetap mangkir, ya sudah dianggap mengundurkan diri. Selanjutnya PHK atas perusahaan yang menuduh dan melakukan pengusaha kepada pihak yang berwajib telah melakukan kesalahan. Jadi misalkan saya itu sebagai dosen Indonesia, kemudian melaporkan atasan saya, dekan saya misalkan ngomong, wah dekan itu ini telah makan uang kampus misalnya. Terus saya laporkan ke polisi. Setelah laporan ke polisi diproses, kemudian sampai pengadilan, putusan pengadilan mengatakan bahwa dekan saya itu ternyata nggak bersalah. Maka perusahaan ini punya dasar untuk memBHK-kan saya. Punya dasar saja ya. Urusan nanti kemudian ada perlawanan terhadap orang yang di PHK itu bisa didiskusikan celah-celahnya, kemudian strategi dan solusinya. Tapi minimal perusahaan itu punya dasar itu. Yang terakhir itu PHK karena pengusaha meninggal dunia. Ini terkait orang perorangan, bukan perusahaan. Misalkan kalau orang perorangan itu, misalkan saya bekerja membantu bos saya jualan nasi goreng, saat bagian cuci piring misalkan. Di kemudian hari bos saya itu meninggal. Lah kan ini perorangan, tiba-tiba ya sudah, saya bekerja dengan siapa? Akhirnya saya otomatis di PHK dengan sendirinya karena ada bos saya meninggal. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah PHK oleh tenaga kerja itu sendiri. Jadi tenaga kerja itu bisa memphk-kan dirinya sendiri. Ini uniknya. Satu ada PHK karena pekerja buruh mengundurkan diri, udah pasti itu kan dirinya sendiri mengundurkan diri kan. Yang kedua PHK karena buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja disebabkan adanya perubahan status. Misalnya saya itu di kontraknya itu adalah ahli ekonomi, kemudian ada perubahan status, saya harus menjadi OB misalkan, kan nggak ada kesepakatan tuh. Ya sudah, kalau memang mau dia nggak terima, ya sudah, saya mengundurkan diri atau saya melakukan perlawanan. Itu bisa melakukan perlawanan, tapi minimal Anda berhak untuk tidak melanjutkan, karena di tengah perjanjian, yang di perjanjian kerjanya itu saya ahli ekonomi, kenapa sekarang dipindah menjadi OB. PHK, kemudian PHK karena
kepada lembaga PPHI karena pengusaha melakukan kesalahan dan ternyata benar. Jadi misalkan di tenaga kerja itu Anda konflik dengan pengusaha, kemudian proses di peradilan hubungan industrial itu, pengadilan hubungan industrial, dan ternyata memang benar si pengusaha melakukan pelanggaran, terus kemudian kamu nggak ngalah, malas lah kerja dengan orang-orang itu karena pengusaha salah, ini saya kalau kerja di situ salah terus nih. Ya sudah, saya mending ketimbang saya ikut dalam kedoliman misalkan, ya sudah, mending saya nggak mau. Itu bisa. PHK, kemudian PHK atas permohonan, ini permohonan lagi, tadi ya permohonan, ini permohonan lagi karena sakit berkepanjangan atau mengalami cacat total. Jadi hasilnya itu kalau pekerja itu cacat karena pekerjaannya, misalkan saya itu pegawai garmen yang harus jahit itu di tengah di tengah pekerjaan menjahit saya itu kena mesinnya, tangan saya putus dan sebagainya, akhirnya saya nggak bisa kerja toh. Nah, pada dasarnya perusahaan itu tidak boleh memecat orang yang cacat karena menjalankan pekerjaannya. Nah, mungkin yang yang diterangkan di sini adalah si pekerja itu merasa, ya sudah lah, saya merasa nggak enak karena nggak bisa kerja tapi kok digaji terus misalkan. Nah, itu yang dimaksud di sini. Selanjutnya itu PHK demi hukum. Di PHK ini karena perusahaan tutup atau liquidated yang disebabkan mengalami kerugian. Nah, ini kalau kerugian ini jangan percaya dulu ya kalau pengusaha tiba-tiba mengatakan kita akan akan tutup sementara karena rugi, maka kamu saya pecat ya. Itu nggak boleh. Jadi ini yang dimaksud perusahaan tutup itu tutup secara permanen. Ini putusan MK loh. Putusan MK mengatakan tutup secara permanen. Yang itu dikatakan rugi bahwa kalau perusahaan itu tutup secara permanen, ya. Kalau misalkan alasan ini saya PHK kalian ya, ini karena kita sedang rugi nih. Ternyata 1 tahun kemudian ya muncul lagi, beroperasi lagi. Itu nggak boleh itu. Harus tutup secara permanen, itu PHK demi hukum. Jadi ya sudah, perusahaan tutup ya kita mau kerja di mana? Kan nggak bisa. Yang kedua itu PHK karena pekerja buruh meninggal dunia. Oh, itu udah otomatis lah, meninggal dunia. PHK karena memasuki usia pensiun. Nah, ini biasanya di peraturan perusahaan itu biasanya itu ada masa pensiun. Nah, itu sama saja misalkan kalau di perguruan tinggi itu biasanya kan ada masa pensiun tuh. Nah, kemudian karena masih dibutuhkan, kemudian dijadikan ada tanda kutip pegawai khusus namanya emeritus. Guru besar yang emeritus guru besar, biasanya seperti itu. Ada masa-masa penghormatan lagi karena pihak kampus tidak mau kehilangan cepat. Yang keempat itu PHK karena berakhirnya PKWT, itu perjanjian kerja waktu tertentu, artinya kontrak setahun kemudian selesai, ya itu batal demi hukumnya. Kalau mau lagi kontrak lagi dong, perjanjian lagi. Nah, kalau ini adalah PHK oleh pengadilan. Karena perusahaan pilot, jelas kan pengadilan namanya perusahaan pilot. Yang namanya orang perusahaan atau orang pilot itu dia tidak punya beban hukum. Dan dia juga nggak bisa untuk melakukan kerjasama. Karena pada dasarnya kan kalau subjek itu kan ada like person dan not like person. Jadi bisa badan publik atau bisa perorangan. Dan majikan itu kan juga bisa perorangan maupun perusahaan. Kalau orang itu misalkan dia beban banyak utang nih, kemudian dia mengajukan pilot dan pengadilan niaga mengatakan benar dia pilot, kan begitu. Artinya dia tidak punya kewenangan untuk melakukan kerjasama lagi atau untuk membayar hutang-hutangnya itu. Jadi di bawah kewenangan lah ditanya itu. Dia nggak normal lah, dihapus lah. Tapi ini ya agak sulit, harus mengajukan diri permohonan pilot dulu. Itu kalau di Eropa banyak, itu ada beberapa
sepak bola itu John Rhys itu nggak salah, itu yang pemain Norwegia itu juga dia menyatakan dirinya pelit supaya karena bebannya utang banyak. Kedua itu PHK terhadap anak yang tidak memenuhi syarat untuk bekerja yang digugat melalui lembaga PHI. Misalkan ada perusahaan yang memperkerjakan anak di bawah umur dan sebagainya, itu nggak boleh. Anak di bawah umur boleh bekerja tapi ada syaratnya. Nah nanti syarat anak bekerja di bawah umur bisa bekerja itu nanti ada syaratnya, kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. PHK karena berakhirnya perjanjian kerja, nah, itu sudah biasa, sudah sesuai inilah. Karena yang namanya sudah berakhirnya kontrak, gimana lagi? Nah, PHK itu sudah apa namanya? Oh ya, sebelum masuk ke izin PHK, ini saya ingin mengatakan bahwa ini kaos saya ini dibelikan oleh Rian Adivira Prabowo ini. Terima kasih ya. Ini karena dia tahu bahwa saya penulis Politikum Tanah Malaka, maka saya dibelikan ini. Terbentur. Ini filosofi kehidupan lah. Ya sudah. Kita mulai dari izin PHK. Jadi ada beberapa macam PHK yang tidak memerlukan izin. Antara lain, jadi kalau pada prinsipnya itu PHK itu hanya dapat dilakukan setelah memulai penetapan izin dari lembaga PPHI. Jadi kalau misalkan Anda di PHK, itu masih ada prosesnya kan, bipartit dulu. Bipartit itu antara musyawarah antara para pihak, pengusaha dengan buruh yang dia PHK. Kalau ini nggak ketemu titik temunya, maka naik lagi ke tripartit. Tripartit itu ikut campur pemerintah, jadi ada para pihak, kemudian pemerintah itu bisa menjadi mediator, penengah, dan lain sebagainya. Kemudian ini masih belum bisa melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, kalau itu sudah dilaksanakan maka bisa. Tapi kalau itu nggak dilaksanakan maka namanya batal demi hukum, null and void. Nah, beberapa macam PHK yang tidak ada juga karena namanya PHK sudah izin, dan ada juga yang PHK yang tidak memerlukan izin. Itu antara lain PHK bagi pekerja yang masih dalam percobaan bila mana terlebih dulu telah mempersyaratkan adanya percobaan tersebut secara tertulis. Misal, kalau kita ada training selama 3 bulan, ternyata 3 bulan itu tidak memenuhi syarat, maka ya sudah otomatis PHK. Tapi kalau memenuhi syarat maka akan dipermanenkan menjadi pegawai, kan begitu. Ada syaratnya dan itu ada di perjanjiannya. Jadi kalau mau bekerja dengan adanya training itu harus ada perjanjian, tidak hanya untuk training selama 3 bulan ini aja, tapi ada ketentuan apabila memuaskan maka akan diangkat menjadi karyawan tetap. Yang kedua itu PHK bagi pekerja atau buruh yang mengundurkan diri. Ini tertulis ya, atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan atau intimidasi. Itu nggak perlu izin dari pihak yang terkait. Pekerja buruh mangkir 2 kali sebagai pengunduran diri, itu otomatis ya. Kalau dia mangkir tadi sudah kita jelaskan, maka yang namanya mangkir itu dihitung atau dikategorikan sebagai pengunduran diri. Nah gitu. Keempat, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan PKWT. Tadi sudah kita jelaskan, karena memang waktunya sudah habis, itu nggak perlu minta izin. Kemudian pekerja usia pensiun, ada pensiun itu batas kerja kan. Kemudian yang itu tertuang biasanya di perjanjian kerjasama PKB atau peraturan perusahaan. Keenam, pekerja meninggal dunia. Nah itu nggak perlu izin, izinnya sama Tuhan Yang Maha Esa itu. Karena itu kehendak Tuhan. Kamu mau membantah kehendak Tuhan kan nggak mungkin. Yang ketujuh itu PHK bagi pekerja buruh yang mengajukan kepada lembaga PPHI, dalam hal ini pengusaha, melakukan kesalahan. Salah pengusaha itu, namun tidak terbukti adanya kesalahan. Jadi masuk dalam delik fitnah, cenderung fitnah lah. Karena kalau ini kan perikatan nih, jadi Anda muncul dengan pengusaha itu soal perikatan. Dalam perikatan itu asasnya itu siapa yang menggugat, dia yang membuktikan.
Kalau kamu siapa yang memprasangkakan, maka ia yang membutuhkan prasangka itu. Maka kalau Anda melakukan gugatan dan sebagainya harus betul-betul kamu bisa membuktikan, bukan hanya omongan, bukan hanya katanya-katanya, tapi bukti. Yang namanya perdata itu buktinya paling utama adalah dokumen. Harus ada, hati-hati. Karena kalau enggak itu bisa mengarah kepada diri Anda. Kedelapan, melakukan kesalahan berat. Nah, kalau namanya kesalahan berat gimana lagi? Korupsi kayak, penyelewengan kayak, dan lain sebagainya. 9, buruh atau pekerja tidak melakukan tindak pidana di luar perusahaan setelah ditahan 6 bulan. Itu tadi yang kita ceritakan, bahwa dia melakukan tindak pidana umum, tidak di pekerjaan, tapi kan mempengaruhi kerjanya. Dengan dia ditahan, maka dia nggak bisa produktif dong. Perusahaan mana atau pengusaha mana yang mau menggaji orang yang tidak produktif? Nah, itu tanpa melalui izin. Nah, setelah kita ngomong izin, maka kita ngomong larangan PHK. Jadi orang sakit kalau dengan surat keterangan dokter itu tidak boleh di PHK, tidak boleh dijadikan alasan apapun. Kamu nggak kerja seperti ini, meskipun kan saya sakit, saya nggak peduli, saya itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Pengusaha atau perusahaan nggak boleh memecat orang yang sedang sakit. Sakit kan bukan karena kehendaknya sendiri. Siapa sih orang yang mau sakit? Nggak mungkin. 2 itu menjalankan tugas negara. Misal menjalankan tugas negara ya. Nah, kalau di sana ada wajib militer, nggak ada kan? Dia menjadi petugas haji. Nah, petugas haji kan ada SK-nya itu. Petugas haji itu kan ada sampai berapa bulan ya? Ya beberapa bulan, sorry. Ya ada ya sampai dengan pelatihannya kan bisa sampai 1,5 bulan ya. Nah itu kalau kemudian di Mekah itu bisa 40 hari misalkan. Itu namanya tugas negara, menjadi pendamping haji, gimana lagi? Jangan dipecat dong, nggak boleh. Untuk tugas negara, kamu mau berani sama negara? Nggak mungkin. Menjalankan ibadah, ya misalkan menjalankan ibadah itu naik haji. Naik haji itu kan nggak bekerja beberapa hari itu juga nggak boleh dipecat karena ibadah, apalagi itu ibadah wajib ya. Kalau menjalankan ibadah sholat, ya ini sholat juga misalkan ada perusahaan itu yang hari Jumat, yang muslim yang non muslim ya, yang muslim misalkan, atau yang non muslim. Kalau yang muslim misalkan hari Jumat dia diwajibkan untuk jam 12 kalau di Indonesia sampai jam 1 dia harus bekerja. Kan saya Jumatan, pokoknya nggak mau, kamu harus bekerja. Kalau kamu nggak kerja dan kamu lebih memilih Jumatan daripada bekerja, maka saya pecat. Itu nggak boleh, itu melarang. Pun demikian misalkan kalau teman-teman non muslim yang dia di gereja misalkan, ya di gereja aja, jangan bekerja, urusan gereja. Kalau ada yang masih memaksa ya monggo. Nah, tapi kan banyak juga orang yang nggak Jumatan. Begitu juga banyak orang yang tidak ke gereja. Ya itu urusan nafsi lah, individu lah ya. Kemudian yang keempat itu menikah. Ya nikah jangan nikah dengan harapan umat. Banyak orang yang tidak bisa menikah juga pengen nikah ya. Nah, nikah itu nikmat. Sudah, nggak usah dibayangkan nikmatnya gimana. Yang kelima itu perempuan hamil melahirkan, gugur kandung atau menyusui. Itu kan mesti nggak kerja nih. Jangan pengusaha nggak boleh menjadikan alasan dia nggak kerja karena hamil, karena gugur kandungan, atau karena menyusui. Nggak boleh memecat orang-orang yang dalam kategori ini. Ini untuk melindungi perempuan. Mempunyai hubungan pertalian darah dan semenda kecuali terlebih dahulu diatur di ketentuan dalam perjanjian misalkan. Ini juga sudah ada di putusan MK bahwa ya nggak masalah suami istri itu atau suami istri atau keluarganya itu bekerja di satu tempat, nggak masalah. Itu sudah ada putusan MK itu. Meskipun ada peraturan ini ya nggak boleh itu.
nggak boleh memecat. Mengadukan pengusaha kepada yang berwajib yang melaporkan mengenai suatu perbuatan tindak pidana kejahatan. Misal, saya itu bekerja di PT Intijaya. Bosku PT Intijaya ternyata jualan narkoba. Nah, kemudian saya sebagai warga yang bersih dong, ya kan, warga yang taat hukum, maka saya melaporkan saya kepada polisi. Pak polisi, itu mungkin itu kayaknya itu bos saya itu jual narkoba itu. Nah, bos saya tahu itu bahwa saya melaporkan dia ke polisi, kemudian saya dipecat. Nggak bisa, nggak boleh mecat gara-gara itu. Itu namanya subjektif, karena benci. Kemudian adanya perbedaan paham, cara dan sebagainya. Aliran politik nggak boleh. Kalau misalkan saya itu PDIP sebagai bos, kemudian anak buah saya misalkan dia fanatik terhadap PKB, terus saya malas sama PKB, udah kamu gak usah kerja tempat saya, pergi. Nah itu nggak boleh, alasan itu pemecatan nggak bisa, nggak dibenarkan. Itu termasuk dalam larangan PHK. Atau berbeda etnis, misalkan etnis Chinese atau Tionghoa, Jawa dan sebagainya, itu nggak boleh mempertimbangkan pekerjaan atau memecat pekerjaan itu karena ada unsur sara. Kemudian cacat tetap sakit akibat kecelakaan. Nah ini, jadi kalau Anda itu bekerja sakit karena bekerja, perusahaan tidak punya kewenangan untuk melakukan PHK. Nggak boleh PHK, tetap harus dibayar, nggak boleh di PHK. Oke, dari sini mungkin bisa, kalau ada pertanyaan bisa komentar di kolom di bawah ini. Demikian, terima kasih, selamat membaca. Kritikan selalu saya terima, nanti kita akan kelola. Mohon maaf kalau kontennya agak baik karena saya mu'alaf di YouTube. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.